Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi tentang pembelajaran keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah mufakat di lingkungan sekitar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Tahyul Qulub Ramadhani sebagai moderator. Saya Karim. Saya Artemis Nugroho. Saya Aryan Witama. Saya Daniel Espinosa. Saya Fatul Laksana. Saya Regi Alfianto. Keputusan berasal dari kata putusan, yang diartikan sebagai hasil dari suatu pembicaraan yang telah disepakati bersama atau disepakati oleh orang-orang yang melakukan pembicaraan tersebut. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, serta pembahasan yang matang untuk dijalankan bersama. Keputusan yang telah disepakati dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan harus mewakili seluruh kepentingan seluruh anggota. Dalam pengambilan keputusan ini harus berdasarkan pada nilai yang penting yang meliputi 1. Nilai kebersamaan, yaitu dengan musyawarah ataupun voting. Kedua, nilai kebebasan, bebas dan dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Sebagai peserta dalam musyawarah, kita harus sama-sama saling menghargai argumen ataupun pendapat dari peserta lain. Nilai jiwa besar serta lapang dada. Dalam musyawarah juga kita harus lapang dada jika keputusan kita tidak diikuti ataupun diterima. Sama nilai persamaan hak. Maksudnya, kita sama-sama mempunyai hak untuk berargumen dan berhak juga untuk berkomentar. Berdasarkan pedoman pelaksanaan tersebut, bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam proses musyawarah untuk mufakat diantaranya adalah 1. Musyawarah untuk mufakat ini bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma. Dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan, dan pola acuan berpikir. Atau lebih jelasnya, sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan yang menyandangnya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik. Bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan pada dasar netralitas, ketuhanan pada satu Pancasila, dan kemanusiaan pada dua Pancasila. Ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal. Ini hanya menguntungkan individu pada manusia. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi satu, menjadi sistem pembangunan ekonomi yang sistem ekonomi dan sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian ini menunjukkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem Indonesia atau ekonomi Pancasila.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Artinya sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Berdasar Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan terima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN kaum rata. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif, yaitu untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan satu. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama. Kami terjalin kerja bersama guna meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita. Namun akhir-akhir ini pelan-pelan kita mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan karena ada beberapa kasus kekerasan yang bernuansa agama. Guna memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji. Kiranya perlu membawa dialog horizontal dan dialog vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sifat dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya posisi manusia yang bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang berakal budi, yang kreatif, yang berbudaya. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Menurut kami, implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma Pancasila di atas kehidupan kampus tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan negara. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antarumat beragama. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang punya rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Ya, demikian. Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Yo, Pak. Mengapa setiap manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan kampus itu sendiri?
Ya, selanjutnya. Saya Ya, apa yang dilakukan jika musyawarah tidak mencapai mufakat? oke, diantar. Saya ingin bertanya Oke, Tio. dari kelompok 2. Ya, Bagaimana bunyi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara? oke. Lalu terakhir, kelompok 1. Ayo, yang mau nanya lagi silakan. Ya, kelompok 1. Ayo Rait, guys, kelompok 1 guys. Faris, Mana guys? Fatih, Naufal, Fahmi, Aji, Alif. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tio Halzantio. Bagaimana bunyi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara? Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab kelompok 3. Mengapa hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan dan pengembangan kampus itu sendiri? Dikarenakan pembangunan yang realisasi praksis dalam kampus tersebut untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Ya, Rifa, ada yang kurang jelas nih Pak? Udah ya? Jelas. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka kita harus melakukan pemungutan suara atau voting. Konteksnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang ditempuh secara voting, apapun hasilnya, dan berapapun selisih suaranya. Benarnya ada satu lagi, yaitu jalur aklamasi. Biasanya ditempuh jika sudah diketahui sikap mayoritas peserta. Sebetulnya aklamasi itu juga voting, tapi tidak benar menempuh pola formal voting dengan pemungutan suara dan dihitung jumlah suaranya. Begitu secara kasat mata, mayoritas peserta setuju, keputusan langsung dibuat tanpa harus menghitung ulang berapa yang setuju dan berapa yang menolak. Saya mau bertanya. Ya. Dari Pati dari kelompok 1. Ya. Pertanyaannya, apa tujuan Undang-Undang Indonesia sebagai paradigma pembangunan hukum? Oke. Terima kasih. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa tujuan bernegara Indonesia sebagai paradigma pembangunan hukum? Jawabannya ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Hukum, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Gimana, Teh? Ya, cukup. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Ya, demikian sesi pertanyaan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.